Terima kasih, Dokter Rimelda. Apakah suara saya sudah terdengar, Dok? Jelas, Dok. Oke. Selamat malam, Profesor, Dokter, dan rekan sejawat semuanya. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi mengenai disfonia. Dan semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tentunya kita sudah sering mendengar ya dok mengenai istilah hoarseness ataupun disfonia. Hoarseness itu merupakan suara serak. Ya, suara serak, hoarseness atau suara serak itu merupakan perubahan kualitas suara yang dilaporkan oleh pasien. Sedangkan disfonia itu merupakan gangguan pada produksi suara yang didapati oleh dokter atau pemeriksa. Perubahan kualitas suara ini dapat disebabkan oleh perubahan tonus otot, biasanya pada gangguan neurologik, gangguan penutupan dan mobilitas pita suara yang dapat kita temui pada pasien dengan paresis pita suara, adanya massa di pita suara seperti tumor, polip, ataupun kista. Perubahan vibrasi mukosa pita suara seperti pada kasus sulcus, scar, inflamasi, ataupun edema juga dapat menyebabkan disfonia. Berdasarkan epidemiologi, didapatkan sekitar 10% populasi ada dengan gangguan kualitas suara, di mana 50%-nya itu pada pengguna suara profesional seperti penyanyi, guru, maupun politisi. Sebagian besar penyebab disfonia itu merupakan lesi jinak, 3%-nya ganas, dan sekitar 8% merupakan kelainan neurologis. Disfonia ini dapat terjadi mulai dari anak sampai dewasa dan dapat mengenai segala usia. Oleh sebab itu, penanganan dini dan tepat dapat mencegah terjadinya komplikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai etiologi dari disfonia, kita bahas terlebih dahulu mengenai fungsi dan komponen yang berperan dalam terbentuknya suara. Laring itu berfungsi untuk bersuara, respirasi, dan proses menelan. Nah, bagaimana suara terbentuk? Proses terbentuknya suara ini dipengaruhi oleh beberapa komponen, seperti paru, pita suara, dan organ lainnya seperti hidung dan orofaring. Pertama, udara akan dikeluarkan oleh paru ke arah pita suara melalui koordinasi gerakan dari diafragma, otot abdomen, otot dada, dan tulang rusuk. Kemudian akan terjadi vibrasi berulang pada pita suara yang dipengaruhi oleh kerja otot, syaraf, dan juga kartilago laring, sehingga tercipta suara. Suara tersebut kemudian diamplifikasi oleh resonator suara seperti hidung dan orofaring. Oleh karena itu, jika didapatkan kelainan pada komponen-komponen tersebut, tentunya akan terjadi gangguan pada kualitas suara. Sebagian besar patofisiologi disfonia ini berhubungan dengan irregularitas pergerakan pita suara. Oleh sebab itu, etiologi disfonia ini dapat dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu fungsional, organik, neurologis, dan juga sistemik. Disfonia fungsional ditegakkan jika tidak didapatkan kelainan anatomi ataupun organik pada pita suara. Disfonia fungsional ini dapat disebabkan karena psikogenik disfonia maupun muscle tension disfonia. Psikogenik disfonia ini banyak terjadi pada wanita dan biasanya dipicu oleh stres dan masalah psikologis lainnya. Pada umumnya pasien dengan psikogenik disfonia ini awalnya muncul dengan keluhan afonia, namun jika dia tertawa, menangis, batuk, ataupun bersenandung, ataupun mendeham, itu suaranya akan keluar. Nah, itu ciri khas dari psikogenik disfonia. Untuk muscle tension disfonia disebabkan oleh ketegangan berlebihan pada otot-otot laring, sehingga kadang didapatkan rasa sakit ketika bersuara. Nah, terdapat 2 jenis dari muscle tension disfonia, yaitu primer dan sekunder. Pada yang primer tidak didapatkan kelainan organik, tapi dengan muscle tension sekunder itu biasanya disebabkan akibat adanya kelainan organik. Berdasarkan pemeriksaan fleksibel laryngoskopi, Van Lorentz membagi muscle tension disfonia menjadi gambaran intrinsik dan ekstrinsik. Di mana pada gambaran didapatkan dari pemeriksaan fleksibel laryngoskopi, gambaran aproksimasi dari arytenoid, kompresi laring lateral, dan juga kompresi dari anteroposterior atau konsentrik.
Untuk disfonia fungsional, baik yang psikogenik maupun muscle tension dysphonia, tata laksana pilihannya adalah voice therapy dan juga behavioral therapy. Organik disfonia dapat disebabkan oleh inflamasi dan juga lesi jinak pada pita suara. Inflamasi yang dapat terjadi dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, ataupun virus, dan lesi jinak pada pita suara dapat berupa vokal nodul, vokal polip, maupun papiloma laring. Skar atau sulcus vokalis juga dapat menjadi penyebab dari disfonia. Etiologi dari sulcus vokalis dapat berupa kongenital maupun didapat yang dapat disebabkan karena fonotrauma, infeksi, ataupun riwayat operasi sebelumnya. Oke, ini contoh pada kasus dengan sulcus vokalis. Seperti kita lihat pada pita suara kirinya didapatkan sulcus atau cekungan. Dan berikut juga contoh dari skar dan sulcus vokalis. Rhenkes edema merupakan peradangan yang disebabkan pengumpulan cairan pada lapisan lamina propria dari pita suara. Etiologi utama dari Rhenkes edema ini adalah rokok, namun juga dapat disebabkan oleh vocal abuse maupun reflux. Tan dan kawan-kawan membagi Rhenkes edema ini menjadi 4 klasifikasi, yaitu grade 1 sampai 4, di mana grade 1 itu terdapat perubahan polipoid pada 25% pita suara. Grade 2, jaringan polipoid pada 25 sampai 50% pita suara. Grade 3, jaringan polipoid yang menutupi 50 sampai 75% pita suara. Dan grade 4, lesi obstruktif yang menutupi lebih dari 75% jalan nafas. Lesi ganas ataupun premalignan merupakan penyebab disfonia yang juga perlu diwaspadai dan ditangani secara dini. Chen dan kawan-kawan pada tahun 2019 membagi leukoplakia berdasarkan morfologinya menjadi 3 tipe, di mana tipe 1 dan 2 itu cenderung jinak dan tipe 3 ke arah keganasan. Leukoplakia berdasarkan histopatologinya juga dibagi menjadi 2, yaitu low grade dan juga high grade. Di mana jika didapatkan high grade, maka penata laksanaannya sesuai dengan tata laksana CA laring. Vokal atrofi merupakan penyebab disfonia yang juga sering terjadi pada usia lanjut atau sering disebut juga dengan presbifonia. Vokal atrofi terjadi akibat penurunan massa otot pada pita suara, dan pasien biasanya mengeluh terdapat penurunan dari volume suara, suaranya jadi lebih kecil, suara serak, dan memerlukan usaha lebih untuk berbicara atau vokal fatigue. Dari pemeriksaan laringoskopi, dapat terlihat gambaran vokal proses yang lebih menonjol, kemudian vokal bowing seperti ini, dan juga terdapat glottal gap-nya yang berbentuk spindle shape. Tata laksana atrofi laring merupakan voice therapy, berupa voice therapy maupun injeksi laringoplasti ataupun tiroplasti tipe 1. Paresis atau paralisis pita suara merupakan kelainan yang cukup sering kita temui pada praktek sehari-hari. Dan paresis atau paralisis pita suara ini dapat terjadi karena disfungsi dari nukleus batang otak, nervus vagus, ataupun nervus laryngeus recurrens. Etiologinya disebabkan karena iatrogenik ataupun invasi tumor ke nervus vagus ataupun laryngeus recurrens dan penyakit sistem syaraf pusat ataupun trauma. Untuk paresis pita suara bilateral, sebab terseringnya adalah iatrogenik, laryngeal recurrent. Namun dapat juga terjadi karena penyakit dari batang otak seperti neurofibromatosis ataupun neurosarkoid. Berikut contoh pasien dengan paresis pita suara, suaranya akan terdengar serak breathy. Kalau breathy seperti ada udara yang keluar pada saat berbicara. Terapi yang dapat diberikan berupa voice therapy, injeksi laringoplasti atau vocal cord augmentation, tiroplasti, dan laryngeal reinervasi.
Spasmodic dysphonia merupakan bagian dari neurologic dysphonia. Oke, jadi untuk spasmodic dysphonia gini merupakan vokal distonia pada laring, dan distonia ini dapat disebabkan oleh disfungsi neuron pada ganglia basalis, talamus, cerebellum, dan korteks yang menyebabkan fungsi motor yang abnormal. Spasmodic dysphonia ini biasanya terjadi pada wanita dengan rata usia 45 tahun. Terdapat 3 tipe dysphonia, yaitu adduktor, itu yang paling banyak, abduktor, dan kombinasi keduanya. Sepertiga pasien spasmodic dysphonia ini juga memiliki vokal tremor, seperti pada contoh suara berikut. Yang bertugas mencari konsultasi atau mendapat bantuan dari dokter lain yang berkaitan jika dirasakan perlu. Terapi untuk spasmodic dysphonia ini biasanya menggunakan injeksi botox ataupun dengan surgery berupa mioneurectomy. Daya Neurologic dysphonia lainnya yaitu Parkinson dan juga myasthenia gravis, di mana pada pasien dengan Parkinson akan didapatkan suara yang lemah, breathy, dan vokal tremor. Dari pemeriksaan stroboskopi pasien Parkinson juga akan didapati vibrasi pita suara yang lambat. 6% pasien dengan myasthenia gravis ini didapati adanya disfonia juga, dengan karakteristik suaranya itu kesulitan untuk mencapai nada tinggi dan kesulitan juga dalam pelafalan. Dari pemeriksaan stroboskopinya akan didapatkan variasi fluktuasi pada mobilitas pita suara dan juga glottal gap. Disfonia sistemik dapat disebabkan oleh kelainan hormonal seperti hipotiroid maupun hipertiroid. Untuk hipotiroid ini merupakan kasus yang terbanyak terjadinya disfonia. Bisa mencapai 98% pasien hipotiroid ini akan mengeluh disfonia. Dan perbedaannya dengan yang disebabkan oleh hipotiroid dan hipertiroid biasanya dari kualitas suaranya. Untuk hipotiroid sendiri biasanya akan terjadi suaranya itu lebih rendah, kemudian lebih kasar terdengarnya, dan juga akan berusaha untuk mengeluarkan suara atau vokal fatigue. Sedangkan hipertiroid pasiennya serak dan kadang ada getaran di suaranya. Namun pada hipertiroid sendiri biasanya prevalensinya lebih sedikit dibandingkan pasien dengan hipotiroid. TB laring juga termasuk systemic dysphonia yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada laring akibat terbentuknya cicatrix atau jaringan parut. Penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, SLE, scleroderma, Sjogren amyloidosis, dan Wegener granulomatosis juga dapat menyebabkan disfonia. Yang terbanyak adalah pasien dengan rheumatoid arthritis, dengan ciri khas dari pemeriksaan fleksibel laryngoskopinya adalah bamboo-like appearance, seperti pada gambar berikut. Nah, LPR ini merupakan penyakit yang sering kita temui sehari-hari, dan dari penelitian sekitar 55% pasien yang datang ke poli-THT itu datang dengan keluhan disfonia tanpa disertai dengan gejala reflux lainnya. Jadi LPR ini merupakan kasus yang cukup sering kita temui di poliklinik, dan pasien biasanya akan datang dengan suara serak ataupun biasanya rasa ganjal di tenggoroknya. Evaluasi untuk menegakkan diagnosis dapat dimulai dengan anamnesis yang terarah, seperti adanya riwayat trauma atau intubasi sebelumnya, riwayat operasi terbaru, daerah kepala leher, kemudian riwayat pekerjaan, apakah pasiennya merupakan professional user seperti guru, penyanyi, ataupun politisi, penggunaan obat-obatan dan kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, riwayat gangguan psikiatri, ataupun kelainan endokrin dan riwayat keganasan lainnya. Pemeriksaan fisik disfonia ini juga dapat menggunakan rigid ataupun fleksibel laryngoskopi ataupun stroboskopi. Dengan stroboskopi kita dapat menilai lebih akurat lagi mengenai pergerakan pita suaranya.
Dan ini ada beberapa kuesioner yang biasa kita gunakan untuk menilai disfonia pada pasien. Biasanya kita menggunakan Voice Handicap Index, baik yang 30 maupun yang 10, dan juga GRBAS Scale. Ini untuk menilai derajat suara seraknya. Untuk pasien dengan kecurigaan LPR, juga kita dapat menggunakan kuesioner Reflux Symptoms Index dan pemeriksaan fisiknya dengan menggunakan penilaian Reflux Finding Score. Jika didapatkan pasien dengan kecurigaan spasmodik disfonia, kita juga dapat menggunakan kuesioner berikut, di mana jika didapatkan jawaban iya pada 2 pertanyaan pertama dan keluhan berlangsung selama lebih dari 3 bulan atau lebih, kemungkinan besar pasien tersebut menderita spasmodik disfonia. Ini adalah beberapa diagnosis banding berdasarkan keluhan pasien yang dapat dipikirkan sebelum pemeriksaan fisik dan menegakkan diagnosis. Seperti adanya suara serak, biasanya terdapat pada pasien-pasien dengan vocal cord paralysis ataupun ada massa di pita suaranya. Vocal fatigue, biasanya pasiennya berusaha untuk mengeluarkan suara seperti pada pasien-pasien dengan vokal atrofi, paralisis pita suara, ataupun neurogenic dysphonia. Jika ada keluhan tersedak, kita dapat pikirkan kemungkinan besar pasiennya juga terdapat paralisis pita suara atau ada riwayat stroke sebelumnya. Jika pasien dengan suara serak dan ada odinofagia, kemungkinan pasien ada muscle tension dysphonia ataupun granuloma. Dan jika pasien mengeluhkan laryngospasme juga, kemungkinan pasien menderita LPR ataupun ada nerve injury. Dan jika ada stridor, biasanya ada bilateral vocal cord paralysis, tumor, ataupun stenosis. Untuk vokal tremor, biasanya sebagian besar disebabkan oleh neurogenic dysphonia. Berdasarkan AOHNS Guidelines tahun 2019, ada beberapa key points yang penting, diantaranya yang pertama, kita harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik menyeluruh pada pasien dengan disfonia untuk mendapatkan kemungkinan penyebab. Dan jika didapatkan riwayat operasi kepala leher, ataupun intubasi, ataupun gejala-gejala seperti stridor, benjolan pada leher, pasien dengan professional user, dan perokok, sebaiknya dilakukan pemeriksaan laringoskopi atau segera dirujuk untuk pemeriksaan laringoskopi. Dan pemeriksaan laringoskopi itu sebaiknya dilakukan jika didapatkan disfonia lebih dari 4 minggu. Namun, jika pemeriksaan laringoskopi ini pun dapat kita lakukan sebelum 4 minggu, jika dirasa perlu. Pemeriksaan imaging, CT scan, ataupun MRI itu biasanya tidak kita lakukan jika pasien hanya mengeluh disfonia saja. AOHNS juga tidak merekomendasikan penggunaan anti-reflux maupun steroid pada kasus dengan disfonia saja atau isolated dysphonia, dan antibiotik juga sangat tidak direkomendasikan pada pasien dengan disfonia. Sebelum speech therapy, pasien juga disarankan untuk pemeriksaan laringoskopi terlebih dahulu, dan kasus pembedahan itu harus diberikan pada kasus-kasus disarankan pada kasus-kasus dengan lesi jinak yang tidak respon dengan terapi, kasus-kasus dengan glottal gap atau glottic insufficiency, dan juga keganasan. Untuk kasus dengan distonia ataupun spasmodic dysphonia, disarankan untuk pemberian botox untuk meningkatkan kualitas suaranya. Dan ini yang paling penting, bahwa dokter pemeriksa itu juga harus memberikan atau menyarankan tindakan preventif dan mendokumentasikan dan memfollow up hasil terapi pada pasien dengan disfonia. Yang berikut adalah contoh kasus dengan paresis pita suara. Pasiennya serak sejak pasien wanita usia 55 tahun, serak sejak 2 tahun yang lalu. Berikut pemeriksaan dari flexible laryngoscopy yang didapat. Yang dilaksanakan oleh dokter. Pada pasien ini kita terapi dengan injeksi laringoplasti, dan setelah injeksi didapatkan kualitas suara yang membaik. Nama, titik-titik, tanggal lahir,
perlu istirahat dari tanggal sekian. Pernah mendapat Berikut juga contoh kasus dari vocal cord paralysis yang kita lakukan vocal cord augmentation dengan hyaluronic acid. Berikut mendapat pemeriksaan sebelum informasi terapinya. transfusi darah dan produk-produk lain dari darah. Dan ini Yang setelah kita bertanda tangan lakukan di bawah ini juga menyatakan telah mendapatkan informasi tentang transfusi darah dan produk-produk lain dari darah. Bila dirasa perlu oleh dokter. Dan berikut adalah tindakan preventif atau vocal hygiene yang dapat diajarkan pada pasien dengan disfonia, di mana pada pasien itu disarankan untuk tidak merokok, tidak boleh berbisik, dan juga tidak boleh teriak-teriak. Dan harus menghindari makan mie besar sebelum tidur, ini untuk mencegah terjadinya reflux. Kemudian pada pasien juga harus menjaga lifestyle-nya, tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, kopi, ataupun teh. Dan harus dipastikan untuk meminum air 6-8 gelas, 8 gelas air sehari. Kemudian jika terdapat gangguan suara dalam 2 minggu, harus datang ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Take home message yang bisa diberikan, pemeriksaan evaluasi yang dini dan juga pemberian terapi yang dini itu sangat penting untuk mencapai hasil pemeriksaan yang baik. Terima kasih. Baiklah, sementara ini sudah ada masuk pertanyaan. Yang pertama untuk Dokter Indah, izin Dok, di rumah sakit itu kebanyakan fasilitasnya adalah endoskopi laring rigid. Jadi apabila untuk suatu muscle tension dysphonia, apa saja hasil objektif yang kita harapkan bisa kita temui Dok dari pemeriksaan endoskopi laring rigid tadi, gitu Dok. Nah, kemudian apakah setelah itu kita bisa refer ke spesialis rehab medik atau ada tata laksana dari kita? Demikian Dok untuk Dokter Indah. Kemudian untuk Dokter Ibnu, ada pertanyaan dari sejawat Dok. Jadi misalkan kita ingin memastikan benjolan di parotis apakah suatu inflamasi atau neoplasma, sementara di rumah sakit tersebut tidak bisa melakukan FNAB. Apakah cukup dengan USG, Dok? Demikian Dokter Ibnu, terima kasih. Kami persilahkan kepada Dokter Indah dan Dokter Ibnu untuk menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk endoskopi laring rigid, itu kita sangat bisa Dok menggunakan dengan skop 70 ataupun 90 untuk melihat laring. Tergantung mana yang tersedia di rumah sakit dokter. Nah, dari pemeriksaan itu kita bisa melihat seperti yang saya tunjukkan gambar sebelumnya, apakah didapatkan untuk gambaran muscle tension dysphonia sendiri, biasanya akan didapatkan gambaran kompresi dari anteroposterior laring maupun kompresi dari lateral laring. Nah, untuk muscle tension dysphonia primer atau murni, itu kita bisa langsung refer ke rehab medik. Namun, untuk yang muscle tension dysphonia sekunder yang disebabkan oleh penyakit lain, misalnya karena LPR ataupun karena penyakit organik lainnya, itu kita bisa menata laksana dulu untuk underlying disease-nya. Setelah itu kita juga boleh sambil merujuk pasien untuk voice therapy. Begitu, Dok. Dari Dokter Beni, terima kasih Dokter Beni. Saya pernah menemukan pasien post tonsilektomi yang mengeluhkan disfonia. Apakah ini salah satu resiko dari tonsil atau operasi tonsilektominya, Dok? Nah, kemudian pasien sudah dirujuk dengan didiagnosis muscle tension dysphonia, saat ini sudah 1 tahun. Kami persilahkan kepada Dokter Indah untuk menanggapi pertanyaan dari Dokter Beni, Dok. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Untuk pasien post-op tonsilektomi dengan disfonia, itu sebenarnya kita harus evaluasi lagi apakah disfonianya ada kelainan neurologik, misalnya karena iatrogenik
jadi ada paresis atau memang hanya muscle tension dysphonia saja. Kalau hanya muscle tension dysphonia ini sebenarnya bisa terjadi karena mungkin kalau tonsilnya besar, pasien akan berusaha untuk, memakai suara lebih effort. Nah, kadang karena sudah terbiasa seperti itu, mungkin pasiennya begitu tonsilnya di-take out, jadinya, merasa, lebih lapang untuk, bicaranya pun suaranya jadi lebih terdengar. Nah, kadang pasien juga ada muscle tension dysphonia ini sebenarnya sesuatu yang berhubungan juga dengan psikologis. Jadi kadang kalau dia ada muscle tension dysphonia yang berhubungan dengan effortful untuk mengeluarkan suara atau terbiasa mengeluarkan suara secara effort, itu kita harus terapi dengan, voice therapy, Dok. Kalau sudah setahun tidak ada perbaikan dengan voice therapy, mungkin kita harus evaluasi lebih lanjut, Dok. Apakah disfonianya mungkin perlu juga pemeriksaan stroboskopi untuk melihat lebih lanjut dan lebih detail, apakah memang hanya karena muscle tension dysphonia saja atau ada penyebab lainnya dari suara seraknya. Baik, terima kasih Dokter Indah untuk penjelasannya. Akhir kata, demikianlah rangkaian acara webinar TGIF sesi ketiga pada malam hari ini. Saya Rimelda Aquina sebagai pembawa acara dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dokter-dokter semua, guru-guru sekalian, Prof, dan juga senior, serta sejawat semuanya. Dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di webinar TGIF Perhati Banten minggu depan dengan judul Antrokoanal Polyp Update and Treatment dan Empty Nose Syndrome dengan pembicara Dr. Michael Lekatompesi SPTHT BKL dan Dr. Putri Anugrah Rizky SPTHT BKL. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.